Ya, silakan. Ya, berkaitan dengan penyerahan laporan akhir. Waktu atau tenggat waktu pengumpulan laporan akhir KKN akan dimulai pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Artinya teman-teman mahasiswa memiliki kurang lebih 2 sampai 3 minggu untuk mempersiapkan laporan akhir. Laporan akhir ini dikumpulkan ke LP2M, ke wilayah KKN. Ya, wilayah KKN yang dimaksud ke ke Padukuhan, ke Paduku atau Buduku, ke kelurahan dan kecamatan dalam bentuk hard file. Sekali lagi, laporan ke wilayah KKN dalam bentuk hard file. Ya, sampulnya berwarna hijau. Nah, seperti menjilid skripsi. Ya, jilid hijau. Nah, kemudian dicantumkan nama-nama ketua, nama-nama anggota sesuai dengan template yang ada di buku petunjuk teknis KKN di mana itu di Instabio yang kita cantumkan di grup ketua, ya. Nah, untuk LP2M laporan diserahkan melalui link Google Form, ya. Kalau untuk LP2M cukup di Google Form. Cukup dengan soft file. Ya, soft file nanti akan kami periksa ya dengan lampiran-lampirannya. Oke. Nah, untuk Keduku, kelurahan dan kecamatan, nah silakan teman-teman menyerahkan hard file-nya ya. Kemudian untuk membuktikan apakah teman-teman atau sudah menyerahkan, maka kami akan membuatkan surat keterangan penyerahan laporan. Ya, nantinya surat keterangan penyerahan laporan ini akan dilampirkan ke link penyerahan laporan LP2M. Kalau tidak ada dokumen ini, dokumen surat keterangan penyerahan laporan, maka kami tidak akan menerima laporan mahasiswa. Langsung kami akan konfirmasi ke DPL masing-masing bahwa Padepokan ini belum mengumpulkan laporan ke wilayah KKN. Ini wajib ya teman-teman sekalian untuk mengumpulkan laporan, baik itu ke LP2M, ya LP2M yang paling akhir. Yang awal itu adalah Padukuhan, kelurahan, dan kecamatan. Laporan ini akan ditagih oleh mereka. Ya, karena Anda meminta izin secara mandiri, melaksanakan KKN secara mandiri, secara otomatis pada saat membawa berita acara nanti akan ditagih ya. Laporan KKN-nya mana. Olehnya itu teman-teman bisa konfirmasi ya mulai tanggal 16 Agustus sampai 5 September kami akan mengumpulkan laporan ya. Nah, ini ada surat keterangan penyerahan laporan. Saya tampilkan dulu contohnya ya, biar teman-teman tidak bingung. Nah, ini ya, nanti akan diwakili ketua Padepokan, mengisi nama, NIM, Padepokan berapa, alamat lokasinya di mana, kemudian, apakah kelihatan teman-teman? Maaf. Belum, Pak. Oh, belum kelihatan. Belum. Enggak, belum. Ya. Oh, karena memang belum di share screen. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau sudah kelihatan ini adalah surat keterangan telah mengumpulkan laporan. Kita KKN itu tanggal 4 atau tanggal 5 sih? 4, Pak. 4 Juli. Oh, berarti ini keliru ya, tanggal 4. Nanti kalau keliru di filenya silakan teman-teman edit. Nah, di sini nih, perwakilan salah satu mahasiswa saja ya, baik itu boleh ketua Padepokan, boleh anggota Padepokan. Namanya, NIM, kemudian Padepokan berapa, kemudian alamatnya di mana. Ya. Boleh teman-teman pada saat penyerahan laporan juga menyerahkan tanda mata
untuk kecamatan maupun kelurahan, ya. Misalnya plakat bahwa UST telah menyelenggarakan KKN di sini, padepokan berapa, nama-nama mahasiswanya siapa. Silahkan kalau sesuai kemampuan teman-teman padepokan. Alamat lokasi KKN, ya ini identitasnya, menerangkan bahwa mahasiswa atau padepokan tersebut telah mengumpulkan laporan KKN. Nah, penerima laporan. Nah, ini penerima laporannya di sini ada dukuh, ada kalurahan, ada Kapanewon. Sorry, ini lupa mengisi tanggalnya ya. Nanti saya tambahkan di sini ada tanggalnya. Pada tanggal, bulan, ya, tahun. Nah, ini nanti teman-teman wajib untuk mengirimkan laporan ke lokasi KKN, ya. Nah, baik, ini teman-teman ya terkait dengan laporan. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau belum, saya akan melanjutkan kembali menjelaskan. Ya, ada yang bertanya? Iya, untuk surat keterangan pengiriman laporan itu masih kurang paham, Pak. Apa yang kurang paham dalam hal apa? Bukan yang ini, Pak, yang kedua tadi. Oh iya, sorry. Nah, ini tinggal diisi saja, Mbak. Nanti kalau laporannya sudah jadi, sudah selesai, jadi pada saat diantar ke padukuhan, ke kelurahan, ke Kapanewon, ini kan 3 rangkap laporannya. Nanti diantarkan, kemudian yang menerima minta untuk tanda tangan sebagai bukti bahwa Anda sudah, ya, tanda tangan dan cap. Nah, nanti surat keterangan ini akan dilampirkan di link Google Form laporan LP2M. Ya, kalau teman-teman padepokan tidak mengirimkan surat keterangan ini, maka laporan tidak akan kami terima. Kami akan kembalikan ke masing-masing DPL. Ya, nanti DPL yang memberikan konsekuensi. Ya, hati-hati teman-teman karena laporan KKN ini poinnya sangat besar. Ya, poinnya sangat besar. Jangan sampai program kerja sudah bagus, nilainya sudah bagus, tapi terkendala di laporan yang membuat nilai teman-teman mahasiswa tidak maksimal. Bagaimana, Mbak? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan kembali. Ini stop dulu atau tidak, Pak? Lanjut aja, Pak. Oke, siap. Nah, kemudian sistematika laporan akhir. Pada saat teman-teman mengumpulkan di lokasi KKN, ya ingat menggunakan ukuran kertas A4, ya filenya nanti teman-teman membuat kertas A4, kemudian hurufnya jenisnya Times New Roman, kemudian ukuran huruf 12, ya, margin atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3, ya seperti biasa. Nah, kemudian formatnya kami juga sudah sampaikan di Juknis KKN. Nah, yang pertama adalah sampul, selanjutnya halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, silahkan kata pengantarnya, kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ini kan teman-teman sudah kerjakan ya, matrik perencanaan program kerja yang paling terbaru yang sudah disesuaikan. Apabila misalnya matrik program kerja dulu ada perubahan dengan matrik perencanaan yang sekarang, silahkan dikirimkan yang paling terbaru, metrik perencanaan program kerja baik secara kelompok maupun secara individu. Dan metrik ini disertai dengan jumlah jamnya. Ya, disertai dengan jumlah jam sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada pada Juknis. Nah, selanjutnya teman-teman mendeskripsikan lokasi KKN. Nah, lokasinya di mana? Silakan di screenshot map peta, ya petanya.
untuk lokasi KKN, kemudian dideskripsikan juga apa hal-hal yang berpotensi di lokasi KKN. Misalnya lokasi wisata, kuliner, dan seterusnya. Ya, apa keunggulan dari lokasi KKN, teman-teman? Apa yang bisa dikembangkan dari lokasi KKN? Silahkan dideskripsikan. Nah, selanjutnya deskripsi program kerja unggulan. Minimal 1 program kerja. Kalau program unggulannya 2 atau 3, silahkan dimasukkan. Tetapi deskripsi program kerja unggulan ini harus dimasukkan. Nah, yang dimaksud program kerja unggulan ini boleh itu berasal dari kelompok, boleh program kerja unggulan tersebut berasal dari individu. Ya. Nah, ini yang sesuai dengan tema KKN kita. Silahkan nanti dijabarkan program kerja unggulan setiap padepokan. Boleh secara kelompok, boleh individu. Nah, selanjutnya di bagian D ini ada logbook program kerja. Nah, logbook ini mirip ya atau hampir sama dengan hampir sama dengan metrik perencanaan program kerja. Hanya bedanya logbook ini diisi hanya untuk program kerja yang sudah dilaksanakan. Nah, ingat sekali lagi yang sudah dilaksanakan itu diisi kelompok dulu ya, selesai logbook pelaksanaan program kerja, jam kerjanya sudah oke, baru dilanjutkan ke masing-masing individu. Ya, logbook pelaksanaan program kerja, template-nya sudah kami berikan, tinggal diisi dan lanjutkan dengan menjumlahkan atau jamnya di total, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya beri secara kelompok dulu, teman-teman urutkan, baru kemudian secara individu. Nah, selanjutnya di bagian F, presensi kegiatan. Nah, presensi kegiatan kalau online silahkan screenshot atau bukti screenshot di sosial media mana teman-teman share. Kalau di Instagram silahkan screenshot Instagramnya, Facebook silahkan. Dan kemudian jika dilaksanakan secara offline, maka teman-teman wajib melampirkan presensi ya. Daftar presensi pada saat kegiatan dilaksanakan, baik itu kegiatan program kerja secara kelompok maupun program kerja secara individu, seperti itu. Kemudian yang terakhir daftar lampiran. Nah, lampiran berisi ini baik kelompok maupun individu. Isinya surat-surat atau dokumen pendukung KKN. Nah, di sini sudah ada yang wajib teman-teman isi, surat izin, berita acara, serah terima, dan penarikan peserta KKN, kemudian foto-foto kegiatan, dan lain-lain. Ini menjadi penentu apakah laporan teman-teman diterima atau direvisi. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini terkait format. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya bahas adalah penilaian oleh wilayah. Silahkan di stop dulu Pak Ir.